siang, dan selamat sore. Dan selamat datang di Suara Gen Z bersama aku, Lintang Atiningrum, yang bakal nemenin podcast kalian hari ini. Nah, sesuai judul kita, tema kita yaitu Gen Z Sport Culture. Kita bakal bahas dua hobi yang udah jadi lifestyle, udah jadi culture-nya banget anak-anak Gen Z nih guys, yaitu lari dan padel. Pasti kalian udah sering lihat kan orang-orang pada ngepost lapangan padel atau story teman kalian yang ngepost screenshotan Strava mereka, pamer page mereka. Pasti kalian udah nggak asing sama kedua olahraga ini. Nah, tentunya aku di sini nggak sendirian. Aku bakal ngenalin kalian dua orang cantik-cantik dan sehat banget nih. Halo Kak. Halo saya, perkenalkan nama aku Nesha, bisa dipanggil Kanesa ya. Hai, selamat mengenal. Halo Kanesa. Kakak sebelahnya nih nyengir-nyengir aja. Siapa namanya? Tolong kenalin. Halo semuanya, aku Kafka Zikra, biasanya dipanggil Kafka. Salam kenal semuanya. Oke, Kak Kafka dan Kanesa. Kalian dari mana nih? Kebetulan dari Bekasi. Iya, Dari Bekasi jauh banget ya. Ke Cakung, Bekasi, Cakung tuh jauh banget ya. Kan beda planet ya. Bener. Makasih banget ya udah sempetin hadir di Suara Gen Z ini. Aku bener-bener sangat menghargai effort kalian. Nah, pastinya ya kalian yang di rumah bakal penasaran kan apa aja nih yang bakal kita bahas sama kedua kakak-kakak ini. Pasti kalian mau tahu dong, pasti useful banget buat kalian dan informatif banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Gen Z. Oke, tadi kita udah perkenalan sama Kanesa dan Kak Kafka. Sekarang aku udah nyiapin banyak banget pertanyaan nih buat dua orang ini. Nah, pertama aku mau tahu dulu dong buat Kanesa ya. Awal mula kakak bisa terjun ke dunia padel dan suka padel tuh gimana sih Kak? Coba boleh diceritain. Kalau dari aku sih awal-awal pasti ya dari temen ya. Pasti aku selalu ngeliat IG, story temen-temen aku tuh pada main padel banget nih, kayak FOMO banget ya aku ya. Terus akhirnya kayak penasaran nih, pengen coba kayak padel gimana sih rasanya. Akhirnya aku DM lah temen aku, Kak boleh ikut nggak kayak gini. Akhirnya diajakin nih main padel, terus juga masuk ke komunitasnya dia. Awal-awal mah kita ya pasti minder lah ya, kayak awal gimana sih gini. Akhirnya tapi lama-lama ya seru juga sih, fun karena ketemu teman baru dan komunitas baru juga sih. Wah, keren banget. Jadi awalnya dari FOMO ya Kak. Jadi FOMO tuh nggak selama buruk ya, selagi hobinya masih bagus dan sehat. Kalau buat kakak gimana nih kakak bisa suka sama lari? Apa sih kakak yang buat lari tuh spesial buat kakak? Oke, kalau aku tuh berawal dari pada saat itu aku lagi ngerasa stres banget, ngerasa pengen kayak aku butuh hidup sehat deh kayak gitu. Akhirnya aku direkomendasiin juga sama teman aku, coba deh kamu jogging pagi-pagi kayak gitu. Akhirnya besokannya aku nyoba tuh jogging pagi-pagi, akhirnya ketagihan kayak gitu sih Kak. Jadi awalnya kakak lagi stres, terus jadi stres tuh kalian nggak cuman harus sedih-sedih aja ya, bisa kalian ubah stres kalian ke hobi positif nih kayak kakak gini. Nah, aku mau nanya lagi nih. Sekarang kan dua hobi ini benar-benar lagi digemari banget ya sama Gen Z, lagi hype banget. Menurut kalian si lari dan padel ini bakal bertahan lama nggak sih, atau orang FOMO aja nanti juga bakal hilang? Coba boleh dijawab Kanesa dulu. Kalau menurut aku sih bakalan terus hype dan bertahan lama ya. Secara Gen Z kan pasti FOMO-nya tuh banget-bangetan ya, nggak akan hilang juga. Dan padahal kan olahraga baru juga ya yang hype. Dan pasti juga makin lama tuh banyak komunitas yang bikin padel tuh makin seru. Jadi menurut aku sih bakalan hype dan kedepannya juga bertahan lama sih. Oke, kalau dari Kak Kafka nih lari bisa jadi lifestyle Gen Z atau kayak ya cuman coba-coba aja, abis itu pada mereka males lagi? Kalau menurut aku sih lari ini bakal bertahan lama banget ya, karena ya kita cuma butuh sepatu yang nyaman aja, udah tinggal lari kayak gitu. Dan ini juga bisa dipakai untuk semua umur juga. Dan sekarang tuh makin nambah komunitasnya juga, makin banyak event-event lari, itu sih yang bikin kita jadi semangat dan makin nambah temennya juga kayak gitu. Jadi lari itu bisa buat kalian cari relasi baru. Betul. Ya, kayak teman baru. Wah, seru banget ya denger cerita mereka berdua awal mulanya gimana bisa
join ke hobi ini. Nah, pastinya kalian bakal lebih penasaran apa yang kita bahas kan abis ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Suara Gen Z. Nah, balik lagi. Tadi udah bahas gimana awal mula mereka bisa terjun ke hobi ini. Sekarang aku mau tahu dong Kak, gimana apa sih motivasi kalian bisa suka dan bisa konsisten dalam menjalani hobi kalian ini. Nah, boleh dari Kak Nesa dulu, gimana? Iya, kalau dari aku sih pasti motivasinya buat hidup sehat ya. Siapa sih nggak mau sehat ya? Betul. Terus juga buat ngilangin stres juga nih, ya kan? Terus juga buat nambah relasi sama teman-teman karena di padel tuh bukan cuma main serius aja yang kayak tenis. Jadi di padel itu bisa main sambil ngobrol juga nih sama setimnya juga. Jadi bikin asik aja sih. Kalau dari aku. Kalau dari kakak apa motivasi kakak bisa konsisten? Oke, kalau dari aku sendiri motivasinya tuh ngelihat progres kita sendiri ya. Kadang tiap minggu tuh kita kilometer kita tuh makin naik, terus juga waktunya tuh makin cepat. Nah, jadi ngerasa kayak keren ya kita kayak gitu. Jadi lihat progresnya ya, semakin bagus progresnya, kita makin semangat. Betul. Jadi aku mau nanya juga, kalau kalian tuh dalam seminggu tuh berapa kali olahraga? Apakah kalian setiap hari harus push diri kalian buat olahraga atau ada break time-nya dulu nih? Jadi kayak mungkin seminggu sekali atau 2 kali terus istirahat atau gimana? Boleh kan Nesa dijawab? Aku kan sama nih ya, kayak manusia pada umumnya pasti mut-mutan nih. Kadang kalau mut-mutan paling aku cuma 2 kali seminggu ya. Tapi kalau emang lagi pengen nge-push banget, kalau lagi pengen ngilangin stres juga nih karena kerjaan bisa sampai 2 atau 3 kali seminggu. Terus juga kalau lagi ada turnamen aku bisa lebih sih dari itu sih Kak. Oh, kakak ikut turnamen juga. Iya. Kalau kakak Kafka gimana nih? Lari apakah setiap hari atau kakak ada waktu istirahatnya? Ya, aku juga sebenarnya nggak jauh-jauh dari Kanesa ya. Seminggu bisa 4 sampai 5 kali lah ya. Oke. Cuman aku juga ngatur sama jadwal kerjaku juga. Kalau jadwal kerja aku lagi padat banget, ya paling seminggu cuman 2 sampai 3 kali aja sih Kak. Jadi ya harus balance lah. Iya, kayak gitu. work life balance ya Betul. guys. Bagus, nggak baik juga buat nge-push diri kalian setiap hari. Jadi kalian wajib yang namanya istirahat ya Kak. Kalau kalian berdua tuh sebelum kalian mulai olahraga, itu ada nggak sih hal yang harus kalian siapin dulu, kayak starter pack ya bisa dibilang, atau ada barang yang gue harus bawa ini nih gitu. Boleh dijawab dulu Kak Nesa? Kalau dari aku sih poin pentingnya pasti sepatu nih. Terus juga raket sama bola. Kalau nggak ada raket sama bola, mana bisa main padel kan? Padel juga. Terus yang paling utama nyiapin mental juga nih buat pemula karena takutnya kurang fokus dan jadi nyemesnya ke lawan temennya nih ya kan. Terus juga yang penting konsisten aja sih. Mes ke lawan mainnya Kak, itu kakak lagi banyak pikiran apa gimana ya? Itu dari pengalaman sih jujur. Oh my God. Teman-teman di rumah nih gak sepengalaman kayak aku juga nih. Oke. Kalau dari Kak Kafka nih, apa ada nggak yang harus disiapin sebelum kakak lari? Kalau lari ya pastinya juga sepatu yang nyaman ya, pakaian yang breathable juga, dan satu lagi air minum tuh penting banget ya. Kalau misalkan kalian lari nggak bawa air minum, itu udah capek, ngos-ngosan, keringetan, wah bisa pingsan sih itu. Jadi Yang itu aus-aus. wajib banget ya air minumnya. Oke, air minum. Jadi kalian yang mau lari jangan lupa ya bawa tumbler kalian ya, bawa toren juga boleh ya Kak. Boleh banget sih Kak biar nggak dehidrasi. Iya betul. Nah, tadi kalian kan udah bilang ya dalam seminggu tuh bisa 3 sampai 4 kali olahraga. Nah, dalam seminggu itu ada nggak sih olahraga yang kalian jalani selain padel dan lari? Kayak mungkin kalian apa setiap minggu kalian harus padel, lari, atau kalian ada olahraga mau nih nyoba olahraga ini atau olahraga ini? Boleh, aku mau tahu dong Kak Nesa gimana? Kalau dari aku sih, aku selain suka padel, aku suka yoga juga ya di rumah. Oh, baik. Bangun pagi yoga itu kan bener-bener sehat banget ya, bikin Produktif gak stres banget ya, Kak. Dan juga ngaruh juga nih ke pemain padel kan, biar fleksibel dan gak gampang pegel. Jadi aku suka banget yoga sih. Oh, yoga. Kalau Kak Kafka ada olahraga lain yang kakak jalanin selain lari? Oke, kebetulan aku suka banget berenang ya. Jadi kalau misalkan kita lari kan
panas keringetan gitu. Nah aku butuh yang adem, tenang, vibes-nya kayak gitu. Jadi aku milih renang gitu dan biar stamina aku juga stabil. Jadi berenang ngilangin pikiran, Iya, betul kayak biar nggak banyak pikiran ya kak. Emang kelihatan banget sih kakak suka lari, suka berenang juga. Emang semampai banget. Tadi pas berdiri aja aku lihatnya ke atas, saking tingginya nih kakak. Nah sekarang aku mau masuk ke highlight of the conversation kita ya guys. Aku mau nanya tentang prestasi mereka nih, tentang prestasi mereka. Kalau misalnya lari kan banyak event-event lari ya, dan setelah kalau kita finish kita tuh dapat medali gitu kan. Betul. Apakah kakak nih yang suka ke event-event apa, pengoleksi medali nih atau gimana? Aku mau nanya dong, prestasi kakak apa pernah nyelesain race berapa? Silakan dipamerin kak. Oke, aku kebetulan alhamdulillah kemarin tuh habis dapet third place 10K komunitas gitu. Wow. Terus juga finish half marathon 21K komunitas. 21 Dapet kilometer medali finisher. guys, tepuk tangan dulu, tepuk tangan, gila banget. Itu kakak napasnya gimana ngatur 21 kilo? Nah karena aku renang juga kan jadi stabil. Oh, gitu. jadi kuncinya di renang ya. Jadi Betul. kakak tuh kalau lagi renang tenggelam aja ke bawah, ngatur napas ya, tahan napas. Berarti kakak kalau misalnya ke Bogor nggak usah pesen Grab ya kak? Nggak Langsung usah, aja lari aja. Gitu. Nah kalau buat Kanesa kalau di padel tuh ada turnamen-turnamennya ya. Kakak pernah ikut nggak sih turnamen padel? Atau bahkan kakak pernah juara juga nih? Tolong dipamerin aja kak, Ini aku sih mau yang dengar. aku tunggu-tunggu banget ya. Oke, silahkan. Pernah banget aku ikut lomba ya, dan juara juga. Aku pernah ikut lomba di kejuaraan kampus nih. Wow. Kebetulan juaranya juara 1 ya. Waduh, mantep banget. Tepuk tangan dulu dong kak. Emang bintang-bintang yang aku bawa ke Terus sini juga aku tuh. pernah ikut runner up di Jakarta, dan aku juga bisa ikut main sama yang skill di atas aku nih. Jadi fun banget sih kak. Ah, gila, keren banget. Proud banget kak. Oke guys, makasih buat kalian yang udah datang ke sini. Aku makasih banget buat Kanesa dan Kak Kafka udah nyempetin datang ke sini, apalagi dari Bekasi ya, jauh banget ya. Nah nggak kerasa nih waktu kita udah di penghujung acara aja. Aku Lintang Atiningrum pamit undur diri di sini. Nah buat kalian aku mau ngasih pesan nih buat para Gen Z yang mau nyoba hobi-hobi sehat kayak mereka. Mulai aja dulu guys, mulai aja kalian dulu. Nah sekarang aku mau ngajak mereka berdua closing nih. Jadi kita ada ininya, suara Gen Z gitu kan. Oke. Boleh Oke, kita boleh, closing boleh. bareng-bareng? Boleh. Nah ayo lihat ke kamera ya. Oke, suara Gen Z, 1, 2, 3, suara Gen Z, bye bye. Ada Linjol.